Edukasi, selamat datang di episode perdana podcast SMA Negeri 2 Gading Rejo. Suara Edukasi, sebuah ruang inspirasi, cerita dan gagasan untuk kita semua. Nah, hari ini spesial banget nih, karena gak cuma membuka lembaran baru di episode perdana podcast, tetapi kita juga kedatangan tamu yang istimewa banget. Beliau adalah sosok hebat yang sangat berperan dalam memajukan pendidikan di wilayah kita. Langsung saja kita sambut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Lampung, Bapak Rodi Hayani Samsun, SHMIP. Baik Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Alma. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Iya Bapak. Cerah secerah di SMA Negeri 2 tadi. Alhamdulillah. Baik, Bapak sebelum masuk lebih jauh, izin bertanya Bapak. Menurut Bapak gimana sih Pak pentingnya literasi untuk para pelajar Pak? Baik, terima kasih Alma. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, tapi pun para pendengar sekalian, podcast Suara Edukasi SMA Negeri 2 Gading Rejo yang barusan saja kita mengadakan launching. Tentu ini adalah merupakan role model bagi sekolah-sekolah lain, bisa menjadi contoh ya Alma ya, bagi sekolah-sekolah lain, sehingga bisa mengedukasi dan bisa membuat semangat, motivasi bagi seluruh teman-temannya dari sekolah-sekolah lain. Nah, tadi bertanya terkait dengan pentingnya literasi. Nah, literasian ini adalah sangat-sangat penting sekali, karena beberapa waktu yang lalu Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan literasi ini. Bagaimana setiap siswa dalam kesehariannya, dalam satu hari itu harus menulis minimal 1 halaman. Nah, pentingnya edukasi ini adalah literasi ini adalah penting, sehingga kita bisa setiap pelajar dan bahkan untuk kita semua itu bermanfaat, sehingga kita sudah dibiasakan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengedukasi dan membuat kita bukan hanya bisa membaca dan menulis, tapi semua bisa bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kita. Demikian Alma. Oke, jadi sangat penting ya Pak literasi sekali untuk para pelajar ya untuk Pak. Para pelajar. Tuh teman-teman, penting banget tuh untuk berliterasi. Kemudian Bapak, menurut Bapak podcast ini dapat meningkatkan literasi, gimana tuh Pak? Podcast ini dapat meningkatkan literasi, terutama literasi digital ya Pak? Ya, tentu saja Alma. Nah, tadi telah saya sampaikan bahwa podcast ini adalah salah satu ajang edukasi kita, sehingga bagaimana kita bisa mengenalkan program-program yang ada di SMA Negeri 2 Gading Rejo, sehingga masyarakat luas, bukan hanya di lingkungan sekolah ya, masyarakat luas juga bisa mendengar apa program-program yang baik. Kemudian tentunya siswa-siswa yang mengikuti podcast ini ya, terutama sekali adalah sesuai dengan tema dan judulnya adalah Suara Edukasi. Nah, bagaimana kita bisa mengedukasi, memberikan pembelajaran pendidikan kepada semua khalayak, bukan hanya di lingkungan satuan pendidikan yang ada di SMA Negeri 2 Gading Rejo ini. Alma. Oke Bapak, jadi dapat memotivasi sekolah-sekolah lain juga ya Bapak pasti, dengan adanya ini. Iya Bapak, insya Allah. Nah, banyak siswa nih Bapak yang masih menganggap literasi hanya soal membaca buku. Bagaimana menurut Bapak agar siswa melihat literasi ini sebagai hal yang menyenangkan dan relevan gitu di kehidupan sehari-hari Pak? Baik, tadi setelah saya sampaikan bahwa literasi itu bukan hanya membaca buku ya Maya, artinya sebanyak hal. Tadi pada saat saya memberikan amanat pada saat upacara bendera tadi saya beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya kan? Artinya bukan hanya literasi saja, membaca saja sebatas literasi. Artinya kita berbuat baik pun, kemudian mengedukasi siswa-siswa kita yang ada di sekolah ini supaya bisa bermanfaat terkait dengan kita menulis, kemudian kita membuat karangan-karangan yang bermanfaat, ya kan? Jadi literasi kita tidak bisa secara sempit kita mengartikannya Alma, ya kan? Literasi itu lebih ke bagaimana kita merubah pola kita dengan kebiasaan-kebiasaan, apalagi saat ini ya, kita kebiasaan dengan main handphone, main gadget, itu sebetulnya
manfaatnya bukan tidak ada, tapi sebagian kecil itu bermanfaat, tapi ada hal-hal yang bakal merusak kita ketika kita tidak bisa mengontrol, ya. Jadi dengan adanya literasi ini, kemudian apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terkait dengan bagaimana siswa dalam kesehariannya dalam satu hari itu harus membuat satu halaman, minimal satu halaman menulis makalah, ya. Itu juga terkait dengan literasi dan bisa membatasi kegiatan-kegiatan negatif bagi siswa yang sering kesehariannya menggunakan gadget, itu Alma. Dan Alma juga bisa mengajak pada seluruh teman-temannya, ya kan? Podcast ini penting, ya. Di sini juga kita bisa mengajarkan, ya, teman-temannya itu supaya bagaimana kita bisa langsung berkomunikasi, ya, bisa melatih diri kita, bagaimana kita melatih speaking kita, ya, public speaking kita di depan publik. Ya, itu penting sekali dengan adanya ini. Jadi apapun itu, walaupun begitu masih pertama tuh masih ada yang grogi-grogi, ya, itu wajar-wajar saja, tidak ada masalah, ya. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, silahkan teman-temannya daripada membuat hal-hal yang kurang yang mengarahkan negatif, ya udah silahkan ajak teman-temannya ke sini, dibuatkan jadwal, ya, sehingga bisa bermanfaat di keseharian kalian di jam waktu kosongnya, ya, gitu. Demikian. Oke, gitu ya Bapak. Kemudian Bapak luar biasa sekali, ini sangat menginspirasi kita, Bapak para pelajar, terutama Alma Bapak ada di sini. Nah Bapak, generasi muda saat ini tuh dikenal sebagai generasi yang kreatif dan inovatif, Bapak. Bagaimana nih peran siswa agar bisa menjadi motor penggerak pendidikan di era digital, Bapak? Ya, baik. Itu tadi saya sampaikan pada saat menjadi pembina upacara bahwa 7 kebiasaan dan anak Indonesia hebat itu harus tetap dijalankan, ya, dari hal-hal yang terkecil, ya. Karena anak-anak sekarang yang masih mengenyam pendidikan sekarang ini itu adalah siswa-siswa yang akan kita persiapkan di menuju Indonesia Emas 2045 nanti, Alma. Iya kan? Nah, kalau tidak dipersiapkan di sekarang, ya, menghadapi dunia digital sekarang, apalagi sekarang ada pembelajaran yang namanya coding, ya, kemudian kecerdasan artificial, ya kan, kemudian apalagi sekarang juga ada namanya pembelajaran deep learning yang sudah dipelajari oleh seluruh dewan guru yang akan diimplementasikan kepada seluruh siswa. Nah, artinya untuk menghadapi era digital ini kita memang betul-betul harus cerdas, ya, harus cerdas bagaimana kita bisa mengontrol. Karena tidak semua digital itu bagus kalau kita tidak bisa mengontrol dari sisi mana kita bisa memanfaatkan dari dunia digital tersebut, Alma. Demikian, Alma. Bapak. Jadi literasi itu dapat meningkatkan kemungkinan di 2045 ya Bapak? Iya dong, pasti. Indonesia Emas 2045. Ya, gitu tuh teman-teman. Jadi kita harus pandai-pandai berliterasi dan sesering mungkin kalau bisa ya Pak berliterasi, ya Pak. Betul. Oke. Kemudian Bapak, nih terima kasih banyak Bapak atas inspirasi yang luar biasa. Dan sebagai penutup ya Bapak, kesan pesan Bapak dong buat SMA Negeri 2 Gading Rejo pada pagi hari ini. Baik, terima kasih kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Gading Rejo. Ayo ramaikan suara edukasi podcast SMA Negeri 2 Gading Rejo ini, karena ini adalah merupakan salah satu wadah anak-anakku sekalian yang tercinta, bagaimana kita bisa melatih diri dan bisa mentransformasikan ilmu kita sehingga kita bisa dikenal dari dunia di luar dari sisi digital. Demikian, Alma. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Baik. Sama-sama. Ya, sukses ya buat Alma ya. Amin. Alma kelas berapa? Kelas 11 ya? 11 Bapak. Sukses ya. Amin Bapak, terima kasih. Baik. Oke, sahabat edukasi. Hari ini podcast telah resmi diluncurkan oleh Bapak Kacapdin. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi sudah hadir, meluangkan waktu, memberikan motivasi untuk hari ini. Dan terima kasih juga kepada Kepala SMA Negeri 2 Gading Rejo, Ibu Dr. Yulianti, yang telah memfasilitasi kami berkreasi dan beraksi melalui podcast ini. Kami berkomitmen akan menjadikan ruang podcast ini sebagai ruang pembelajaran yang menyenangkan dan juga aktif dan membawa energi positif bagi semuanya. Oke, saya Alvira Maharani Subakti sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.